Hai, selamat datang di Aska Talks. Hai semuanya, salam kenal, aku Askarina. Dan di channel YouTube ini aku sharing informasi tentang beasiswa, belajar di luar negeri, pekerjaan, dan lain-lain tentang tips produktivitas. Nah, memang udah hampir setahun aku nggak upload video baru. Kalau misalnya teman-teman nemu video aku, mungkin karena kalian sebelumnya udah nonton video yang ini, aku akan taruh di atas, videonya tentang tips lolos beasiswa. Nah, sekarang aku akan ngomongin lagi tentang beasiswa tentunya, dan semoga teman-teman yang mungkin nontonin video-video aku di channel ini akan mendapatkan manfaat dari sharing-sharing aku kali ini. Nah, kita langsung aja ya. Sesuai dengan judul dari video kali ini, aku akan ngomongin tentang gimana sih mulai mau mencari beasiswa, mulainya dari mana gitu. Karena udah hampir setahun lebih juga beberapa dari teman-teman DM aku dan nanya di Instagram aku berbagai hal tentang beasiswa, tentang esai khususnya ya. Tapi kelihatannya banyak juga yang masih belum paham gitu ya, gimana sih cara mulai cari beasiswa, dan apa yang harus dilakukan pertama-tama, dan apakah sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi teman-teman. Jadi langsung aja kita akan bahas di video ini. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas adalah tipe dan jenis beasiswanya. Nah, teman-teman harus tahu dulu sebelum cari beasiswa, tipe dan jenis beasiswa yang sesuai atau yang mau teman-teman cari itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sekarang duduk di bangku SMA, berarti mungkin akan butuh beasiswa untuk S1. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah lulus S1 sedang bekerja, berarti akan mencari beasiswa untuk S2. Nah, kadang beberapa dari teman-teman tuh tanya ke aku, tapi kalau aku lihat sendiri sebenarnya tipe beasiswanya tuh tidak sesuai dengan kualifikasi atau jenis yang teman-teman butuhkan. Jadi, pertama, jangan lupa harus tahu dulu dan sesuaikan dengan tipe dan jenis beasiswa yang dibutuhkan. Sharing tips yang aku bagi ini adalah mostly untuk beasiswa S2. Nggak mostly sih, tapi memang khususnya beasiswa S2 Chevening, yaitu beasiswa dari pemerintah Inggris. Jadi kalau teman-teman di sini yang misalnya lagi cari beasiswa S1 atau mungkin beasiswa funding untuk SMA, atau mungkin teman-teman yang udah mau cari S3, kurang tepat ya untuk datang ke kanal ini. Karena kenapa? Karena itu bukan spesifikasi dan keahlian aku gitu. Jadi aku nggak mau terlalu banyak ngasih tips tapi mungkin nggak sesuai dengan teman-teman. Tapi yang kedua, kita akan bahas tentang riwayat pendidikan dan juga pengalaman yang kita miliki. Nah, jadi masing-masing beasiswa kan pastinya punya persyaratan masing-masing ya. Nah, persyaratan ini itu sebaiknya dilihat dulu secara lengkap gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah siap-siap misalnya esainya, siap-siap surat rekomendasi dari dosen atau dari atasan, atau misalnya siap-siap untuk tes bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, dan lain-lain, tapi ternyata ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi oleh teman-teman gitu ya. Nah, speaking about Chevening, kalau Chevening itu semua persyaratannya sudah jelas ada di website mereka. Ada persyaratan IELTS, ada persyaratan tentang surat rekomendasi, dan juga ada esai yang harus diisi. Selain itu juga ada persyaratan ijazah gitu ya. Kalau nggak salah sudah harus memang lulus S1 gitu. Nah, sama juga dengan beasiswa lain, harus dilihat tuh apakah misalnya teman-teman yang D3 apakah bisa, atau misalnya teman-teman yang merasa ijazah S1 saya dari universitas yang mungkin belum terakreditasi atau akreditasinya itu bukan A gitu ya, apakah bisa. Nah, itu harus dicek dulu di awal agar nggak bikin sakit kepala setelahnya ya. Jadi urusan administratif, persyaratan-persyaratannya seharusnya dilihat dulu. Dan bukannya aku nggak mau bantuin, bukannya aku nggak mau kasih tahu apa aja persyaratannya, tapi memang persyaratan ini tuh banyak banget teman-teman, dan setiap tahunnya bisa berubah. Bahkan Chevening pun bisa mungkin menambah sedikit atau mengurangi sedikit persyaratan yang mereka miliki. Jadi lagi dan lagi, cek website beasiswanya itu adalah kuncian ya, kuncian nomor 1. Karena aku sendiri juga nggak hafal dan aku takut memberikan informasi yang salah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin DM aku, lebih baik langsung lihat di websitenya si beasiswa tersebut persyaratannya apa aja. Nah, masih ngomongin tentang persyaratan, satu hal yang aku lakukan yang sangat membantu adalah untuk membuat list Excel dari persyaratan tersebut. Nah, listnya ini tuh untuk apa sih? Sebenarnya listnya ini untuk membantu kita membedakan misalnya
persyaratan dari beasiswa A dan beasiswa B itu kan misalnya ada yang berbeda tapi ada juga yang sama. Dan juga deadline-nya biar kita nggak terlewat gitu. Itu yang aku lakukan dulu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen aku bahas khusus tentang persyaratan ini, silakan jangan lupa komen, nanti kita bisa bikin video selengkapnya tentang persyaratan beasiswa. Oke. Nah, yang ketiga, dari sekian banyak persyaratan, yang paling hot ya jadi bahasan itu biasanya esai. Esai itu biasanya menjadi hal yang paling penting gitu ya, hal yang paling berisi dari sebuah aplikasi beasiswa seseorang. Untuk Chevening sendiri, aku tahu diminta untuk membuat 4 esai, di mana ada 4 pertanyaan yang harus diisi oleh masing-masing kandidat. Nah, untuk esai ini sebelumnya aku sudah bahas ya di video aku yang paling banyak yang nonton. Teman-teman bisa lihat lagi video itu. Dan di video itu aku sempat bilang kalau aku willing untuk mau membantu teman-teman review esai-esainya, tapi mohon maaf banget karena aku juga bekerja dan punya komitmen lain, jadi aku nggak sanggup nih, nggak bisa untuk review esai teman-teman satu-satu. Tapi semoga video aku di sini bermanfaat ya, dan aku akan ngomongin agak spesifik nih tentang esai sekarang, dimana teman-teman tuh harus tahu dulu esai yang diminta itu seperti apa. Banyak banget aku terima DM dari mungkin teman-teman yang masih SMA gitu ya, terus nanya mau daftar beasiswa untuk S1 kesini kesana, dan esai yang diminta itu misalnya susah atau apa, tapi aku sendiri kan juga nggak tahu pertanyaan esainya, aku juga nggak familiar dengan beasiswanya, jadi aku juga mohon maaf kalau aku nggak bisa bantu. Tapi menurut aku terkait esai itu sebenarnya ada dasar-dasar inti mengerjakan esai, regardless pertanyaannya itu apa, dan juga regardless itu dari beasiswa apa. Yang penting teman-teman pertama harus tahu apa yang diminta, harus paham pertanyaannya itu tentang apa gitu ya, dan itu teman-teman yang bisa paham, dan itu mungkin teman-teman bisa tanya dari panitia dari beasiswa tersebut, atau bisa research dari visi dan purpose beasiswa tersebut gitu ya, karena kan masing-masing beasiswa pasti punya tujuannya sendiri nih, kenapa sih mereka mau membiayai mahasiswa atau murid-murid untuk melanjutkan jenjang pendidikan itu, kenapa? Nah, biasanya masing-masing beasiswa tuh punya alasannya tersendiri. Contohnya Chevening itu salah satu purpose-nya adalah mereka ingin menciptakan pemimpin-pemimpin di masing-masing negara yang mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, jadi bisa kita bentuk tuh mindset pada saat bikin esainya. Oh, mereka ingin membentuk pemimpin. Jadi pada saat membuat esai, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh pemimpin untuk Chevening ya. Sedangkan untuk beasiswa-beasiswa lain pasti hasilnya atau yang diminta itu berbeda. Nah, itu harus disesuaikan lagi dengan pertanyaannya. Kalian mesti lihat juga tentang prestasi kalian atau pengalaman kalian, prestasi di sekolah atau di kampus, dan juga pengalaman kerja gitu ya. Terus suka ada nih yang tanya, Kak, tapi aku nggak punya pengalaman apa-apa, aku nggak punya prestasi apa-apa. Well, try to get it gitu. Bukan maksudnya memudahkan ya, dan juga bukan membuat teman-teman lain untuk kecil hati, enggak, sama sekali enggak. Semua pasti bisa kalau misalnya kita terus berusaha dan berdoa. Tapi untuk prestasi dan juga pengalaman ini sangat bisa banget kita ciptakan teman-teman. Jadi misalnya pengalaman, aku dulu memperbanyak pengalaman untuk menjadi volunteer di NGO atau LSM yang bergerak di bidang woman empowerment, pemberdayaan perempuan, dan banyak program-program pengembangan. Pada saat itu simply menjadi volunteer. Hal-hal tersebut bisa banget teman-teman lakukan gitu, dan itu sebenarnya kembali lagi ke seberapa inginnya kamu untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Karena kita juga harus fair dong. Mungkin orang lain lebih deserve beasiswa itu di saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin belum
deserve the scholarship, pasti akan masih ada waktu gitu. Tahun depan bisa coba lagi dengan gimana? Dengan mungkin memperkaya prestasi-prestasi kita. Mungkin kita bisa meningkatkan nilai IELTS kita juga bisa mendapatkan pengalaman kerja lain, atau misalnya membuat suatu komunitas atau suatu inisiasi yang berguna untuk bidangnya teman-teman gitu ya. Aku ngomongnya ini agak lebih umum ya, karena agar bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu. Nggak harus join LSM, tapi benar-benar sesuai dengan bidangnya teman-teman. Apa yang bisa dilakukan dan yang bisa bermanfaat untuk sekitar, itu bisa banget dijadiin ke salah satu kolom pengalaman dan prestasi gitu ya. Walaupun bukan prestasi lomba, walaupun prestasinya bukan IPK, tapi misalnya bisa bermanfaat bagi orang lain, itu bisa banget dimasukin ke dalam esai gitu ya, atau masuk ke dalam CV teman-teman yang nantinya bisa bermanfaat untuk aplikasi teman-teman. Oke, jadi hal-hal tadi yang udah aku sharing itu sebenarnya hal-hal dasar yang menurut aku bisa sangat membantu teman-teman untuk mulai merangkai keinginan cari beasiswa ya. Pertama, harus tahu tipe beasiswanya apa. Kedua, harus paham riwayat pendidikan dan pengalaman kita sendiri. Ketiga, catat persyaratan-persyaratannya. Dan keempat, terkait dengan esai, harus sangat dilihat dan diteliti sebelum membuat esai. Dan ada banyak banget tips-tips di YouTube aku, di YouTube orang tentang esai ini. Gak ada orang lain yang bisa membantu kamu menulis esai kamu kecuali diri sendiri. Mungkin video-video atau mentor-mentor kamu bisa menjadi guide untuk membuat esai itu lebih bagus, tapi pastinya esai itu yang paling tahu, yang bisa membuat esai itu hanyalah kamu sendiri. Karena then again, it's a story of your life. Kamu yang bisa menjahit seperti apa esai tersebut, kenapa kamu mau memiliki beasiswa tersebut, apa aja riwayat pengalaman hidup dan pengalaman kerja kamu. Jadi jangan lupa itu adanya di diri kamu sendiri. Kalau teman-teman mau tanya, feel free banget, silahkan. Aku lebih suka pertanyaan yang spesifik gitu ya. Semakin spesifik semakin mudah jawabnya. Kalau misalnya teman-teman nanyanya umum kayak, Kak gimana ya cara bikin esai yang bagus, mohon maaf teman-teman, aku gak bisa jawab karena aku gak tahu beasiswa apa yang dituju. Terus juga aku gak tahu kriteria dari beasiswa tersebut, dan aku juga bukan penilai dari beasiswa tersebut. Aku hanya sharing pengalaman aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, taruh aja sespesifik mungkin ya. Jadi aku mungkin bisa kasih opiniku, dan mungkin aku bisa kasih pendapat yang semoga bisa membantu. Nah, gitu aja untuk video kali ini di Aska Talk. So, teman-teman yang belum subscribe, feel free to subscribe, tombolnya di bawah, dan juga share ya video ini ke teman-teman kamu kalau misalnya memang membantu. Terima kasih, I'll see you next time, bye.